Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan sedikit mereview ya gacuan saya kemarin waktu Idul Adha pas tanggal 17 kemarin. Ini tasnya pakai tool bag biasa. Ini handuk microfiber yang biasanya buat ngelap kalau sudah dicuci. Kemudian buat sesetnya ini saya pakai Tramontina Boning yang 6 in. Ini masih ada bekas-bekas belum dicuci, belum dibuka tasnya. Pinggirin dulu. Handuk Tramontina Boning dan ini honing. Kemudian ini untuk sembelihan kambing. Untuk sembelihan kambing. Herder 6 in. Nggak lupa sharpening Jianfeng yang oval ya. Kemudian apalagi ini stropping. Ini ada pisau ya, pisau cadangan lah. Ini bahan bearing, biasanya untuk kalau ada yang minjem itu masih ada bekas-bekasnya, masih ada bekas-bekas kayak gajih. Ini lemak-lemak, bekas lemak-lemak di daging ya, buat nyeset-nyeset kadang. Nah, ini biasanya yang saya pinjamkan ya ini. Kemudian kemarin untuk sembelih sapi saya pakai ini. Kemudian ini juga kemarin buat nyembelih sapi, pasador. Masih ada darahnya, bekas darahnya. Pasador berapa? 12 sama 14 in, pokoknya 30 cm ya. Yang 30 cm. Kemudian enggak ada sudah. Nah, saya juga bawa minyak singer karena kalau yang bahan-bahan karbon ini setelah dicuci kita lap, kadang langsung saya kasih minyak singer. Ya, untuk menjaga, karena mau ngasah langsung kan kita nggak sempet. Ini kayak gripnya raket, kemarin saya mau pasang di pasador yang ini nggak jadi. Saya coba pegang ini, ternyata masih enak juga. Baik, itu mungkin review satu persatu ya. Pada Idul Kurban kemarin, kali ini kemarin saya coba buat sembelih satu sapi. Setelah saya asah pakai finishingnya pakai grade 6000, itu enak. Sapi bobot di bawah 500, pokoknya sapi bobot di bawah 500, sekitar 400-an. Saya pakai ini, saya gunakan teknik dorong ya, pakai dorong itu langsung putus. Ketika narik untuk mutusin ke yang sebelah sisi kanan sapi, jadi posisi dorong terus tarik, cukup, selesai. Tapi posisi leher sapi harus agak dikeatasin ya. Jadi posisi kita mendorongnya bukan begini, bukan lurus ke atas gini, jadi agak tidur gini. Ketika dorong sudah sobek. Kemudian kalau sembelih yang kedua, ini andalan saya ini. Ini lebih enak ini. Kita coba cek ada karatnya enggak.
Nah, ini enak banget ini, masih ada kotorannya. Nih masih tajam banget, masih tajam banget. Ini kemarin 3 sapi, performa masih oke sekali nih. Nah, suaranya flat. Tiga sapi kemarin masih oke sekali. Hari pertama kurban itu ini saya coba satu sapi sekali dorong, ternyata power terlalu kenceng, akhirnya kena tulang. Jadi di sebelah sini tuh ada ciping-ciping begitu. Akhirnya malamnya saya, karena ada di 2 tempat saya, malamnya saya asah lagi, saya benerin cipingnya. Kemudian di hari kedua saya gunakan ini, tahu sudah berat power atau kekuatan tekanan kita itu sudah kenal dengan bilah ini. Akhirnya sekali dorong itu langsung selesai, sekali dorong. Jadi tidak sampai menyentuh tulang, kita sudah bisa angkat. Dengan ini saya bisa sekali dorong. 3 sapi masih oke. Ini 3 sapi masih oke, dan digunakan untuk sapi-sapi selanjutnya masih oke sekali ini. Yang terpenting adalah ketika kita dorong, kelihatan sudah putus, belum sampai menyentuh tulang, itu sudah kita kurangi sedikit tekanannya, karena ini sangat tajam ini. Ada bintik-bintiknya ini. Nah, jadi setelah saya gunakan, langsung saya cuci, kemudian saya kasih minyak singer, karena belum sempat saya asah, dan sampai sekarang masih oke. Masih oke, nggak ada karat-karatnya. Dan hanya pakai stropping. Ketika setelah menyembelih, cuci, dibersihkan pakai handuk, terus kita stropping. Performa masih oke. Gunakan. Bahkan sempat dipinjam ini. Ini untuk sapi ketiga itu tangan lain. Cuman saya pesan bahwa tekanannya jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar bisa langsung tembus tulang. Akhirnya kalau tembus tulang, di sini ada ciping. Kalau kata orang sini, kalau kena tulang itu bisa mudah lagi. Ya sebenarnya nggak mudah lagi juga, cuman karena kena tulang, kebentur tulang, ada ciping atau rolling, akhirnya performa berkurang gitu. Kemudian ini dari awal sampai akhir setelah penyembelihan, ini menemani saya ini. Tramontina Boning yang 6 in. Saya sudah asah ulang awalnya. Ini belum saya asah ya. Sebelum saya gunakan, saya sudah asah ulang sampai grade 6000 dan slice tisu. Nah, untuk awal-awal saya set enak sekali, dan saya gunakan ini. Saya set bahkan tulang kena tulang ini, cukup pakai ini buat nyeset, performa naik lagi. Kemudian setelah nyeset kemarin itu kita nyembelih sapi 7. Ini saya pakai di 4 sapi. Tapi ya kita tetap bareng-bareng ya dengan teman-teman gitu nyesetnya. Tapi kita pakai di 4 sapi. Itu performa enak banget. Tadi ketika ini terasa agak tumpul, kita gesrek aja di sini. Agak tumpul karena kena ini kan, lemak-lemak yang di kulit, lemak yang di daging itu. Karena itu, jadi performa akan berkurang. Jadi kita gesrek aja begini. Atau memang kalau takut kepentok ini, jadi gini, depan begitu.
dan performanya akan naik lagi. Kemudian setelah selesai nyeset, saya kembali ke teman-teman yang misah daging dari tulang, saya bantu. Cuman untuk pakai honing sudah performanya sudah turun, tidak bisa cepat naik, akhirnya harus pakai sharpening ini Jiangfeng, jadi yang ada guratannya ya, yang agak kasar. Nah setelah pakai ini, itu buat motong daging, buat misah daging, itu yang pertamanya teman-teman kesusahan, ya alhamdulillah saya bantu bisa cepat gitu. Jadi sharpening itu penting sekali untuk mengangkat ketajaman pisau. Jadi nggak perlu ngasah lagi, kita sharpening, kita pakai. Kemudian untuk potong-potong daging masih oke sekali ini, karena saya ambil beli yang lurus, jadi masih ada space sekian untuk potong-potong daging. Begitu. Performanya mantap sekali. Harganya murah, nggak, ya sekitar 100 ribuan saja. Tapi cocok untuk Idul Kurban, buat teman-teman yang ingin bantu di Idul Kurban. Bahkan kalau di kampung, teman-teman lihat ini ya, atau bapak-bapak yang lain, atau teman-teman seumuran kita yang ingin bantu, mereka akan mengatakan, kok bagus pisaumu? Nah, padahal ini adalah Tramontina, bukan yang seri atau merek-merek atasnya. Tramontina dengan harga 100 ribuan itu performa sangat oke. Kalau ini jelas ya teman-teman ya, nggak diragukan lagi. Ini juga pada hari pertama itu sembelih kambing. Ini sembelih kambing. Namun karena kambing yang nyembelih banyak, saya kebagian dua kambing. Ini juga karena power terlalu besar, akhirnya kena tulang. Tapi meskipun kena tulang, untuk kambing kedua pun, meskipun hanya 15 cm panjangnya, itu sekali dorong langsung putus. Gak kalah dengan yang pisau panjang-panjang. Jadi biasa kan, di kampung kan biasanya kalau ada pisau-pisau kecil gitu, pasti yang bener lah pakai pisau kecil. Ya bukan masalah tajamnya, tapi sampainya enggak, nah, gitu. Bisa sampai enggak untuk menyembelih kambing sekali dorong, nah, gitu. Tapi enggak, saya cuma bilang insya Allah, bismillah gitu. Gitu. Akhirnya dorong. Jadi kita ambil paling ujungnya di lehernya, kita tekan. Kita tekan pada kambingnya. Ketika sampai sini putus sudah. Belum sampai sini sudah putus semua uratnya. Bahkan kalau kita terlalu power ditambah sedikit, itu bisa greget sampai tulang. Seharusnya power biasa saja, karena pisaunya sudah tajam dan herder ini atau cap garpu ini sudah tidak diragukan lagi ketajamannya. Banyak jagal-jagal. Kalau di kampung ini digunakan oleh tukang-tukang sate, kadang bisa sampai tipis sekali segini, sampai sekian, masih digunakan terus. Jadi kalau herder meskipun sampai atas, itu kata tukang sate, performanya nggak bakal turun dari performa awal beli, begitu. Oke teman-teman, itu review gacuan saya atau apa yang saya bawa ketika Idul Adha. Jadi ini pegangan saya, ini untuk 9 kambing, ini untuk 9 sapi 2. Karena kalau ada beberapa sapi kita harus sediakan 2, takutnya kayak tadi terlalu besar tekanannya, akhirnya bisa rolling atau chipping, dan kita gunakan
pisau kedua. Kalau untuk ini biasanya kalau teman-teman yang tidak membawa pisau ingin meminjam pisau saya kasih yang ini. Oke teman-teman, terima kasih. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.